Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Mundur dulu. Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Seperti biasa sahabat semuanya, kita untuk memulai perjalanan dikir jalan, akan tetapi seperti biasa juga saya mengajak kalian untuk mengendorkan seluruh urat-uratnya, ototnya, pikirannya fleksibel, pikirannya adem ayem, doh setel bahagia saja. Yuk, setel senang saja, tidak usah terlalu kaku, tidak usah terlalu ngoyo, kita apa adanya, tenang saja, karena hidup ini hanya senda gurau. Kita tuh setelnya setel fleksibel. Nah, ini teman-teman, kita menuju gua lagi. Mengapa di gua lagi, Kang? Karena banyak ceritanya di sana. Kita banyak mengkaji diri sendiri di balik cerita gua ini, ya. Jadi ini hanya sebuah perumpamaan ngaji diri di dalam gua. Yuk. Karena banyak cerita-cerita yang samar-samar di sana. Masih jauh gak nih? Masih ya, oke. Masih naik sekitar berapa kilo lagi? Nggak apa-apa. Iya, yang penting kita spirit, semangat gitu. Jangan mengeluh. Karena dari pelajaran-pelajaran yang kita petik kemarin-kemarin itu, kita sedang menjalani ritual tidak mengeluh selama 21 hari. Nah, tuh ya. Ingat tuh. Belum, baru kemarin. Nah, kita jangan mengeluh, tenang saja. Kita nikmati kekinian ini, saat ini, sekarang. Nikmati sensasi rasa yang luar biasa, nyamannya ini, bahagianya ini. Nah, itu tuh guanya mungkin tuh. Iya. Lumayan jauh. Sebentar dulu. Pelan-pelan saja, di sini akannya rungkut nih. Banyak rimbunan-rimbunan ini apa? Rumput liar yang tumbuh karena tidak ada yang ngurus di sini. Apakah rumput liarmu sudah dibersihkan? Tambah rumput. Jangan saru ya. Ini kan yang dimaksud itu rumput liar dalam pikiranmu ya, yang diabaikan saja selama ini. Rumput liar itu berupa ketakutanmu, dendamu, kekhawatiranmu, kekecewaanmu, luka batinmu. Itu tanpa disadari tumbuh dan semakin rungkut dan menguasaimu, menguasai kesadaranmu, sehingga menghambat tumbuhan yang asli tumbuh. Nah, yuk bersihkan dulu. Mudah gak nih? Dengan cara mudah kan, udah kemarin ada tutorialnya kemarin kan. Lepaskan supaya bersih, tumbuh subur. Karena sejatinya tanah kita itu tanah yang subur. Jadi ditumbuhin apa saja kan tumbuh. Tetapi yang tidak disadari, kita menanam rumput liar berupa tadi itu ya. Yuk. Alhamdulillah.
Ternyata kayak gini keadaannya luar. Wih, serem banget ya. Luar biasa ini. Ini seolah-olah kayak makhluk lumpur apa ini. Kayak udah mau rapet ininya nih. Tuh, penuh dengan kelelawar di sini nih. Pada hidup nih. Tuh kan. Baik, yuk masuk aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Adakah orang di sini? Baik, yuk teman-teman. Sebelum kita melakukan perjalanan di jalan, kita lihat dulu dari segala sisinya nih keindahan alam semesta di sini yang luar biasa, yang mungkin kita pun tidak akan pernah bisa menciptakan yang serupa dengan ini, ya meskipun seperti ini tapi luar biasa. Yuk, assalamualaikum. Punten, ini kita tuh paling berani nih, kita paling berani ke sini, karena nggak ada orang satupun yang berani ke sini. Karena gini teman-teman, dari cerita-cerita yang beredar di sini itu banyak orang maksudnya ketakutan setelah ada teror tengah malam itu. Teror tengah malam yang diyakini masuk ke dalam gua ini. Itu makhluknya di sini katanya. Tinggal di sini, entah itu manusia atau bukan. Yang jelas itu kemarin terakhir itu Kyai. Rumah Kyai digedor-gedor. Nah, ya iya. Masih ada ya? Iya masih ada, dari masa ke masa masih ada. Saya kira dari zaman dulu aja ini ya. Ya mungkin ada makhluk tertentu di balik semua ini. Tuh, dengar kan? Tuh. 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 Punten, siapa itu? Tun, punten. Punten. Itu. Itu. Punten, Mbak. Ini perempuan kan? Perempuan. Perempuan? Ya ini, Mbak. Lagi ngapain kok di sini sendirian? Hah? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kok mukanya kayak gitu? Mbak, punten. Tapi dia kayak ketakutan deh. Iya. Lihat dulu. Jangan sama-sama takut. Tenang-tenang, Mbak. Sini, Mbak. Mbak. Tapi ini manusia atau bukan sih? Hah? Tadi dulu. Mbak, sini Mbak, maaf Mbak. Saya pengen tanya sesuatu Mbak, nggak usah takut, cuma tanya aja. Mbak di sini Mbak, Mbak, nggak usah takut, tenang dulu, nggak usah takut. Gini, kayak orang manusia, nggak usah takut, tenang. Mbak. Kayak bukan manusia deh. Malah dia merangkak aja gitu. Bukan manusia, bukan. Memang nih, ada orang yang mengatakan mirip manusia, tapi ini kayaknya tipe perempuan cantik deh, kayak mungkin deh. Aslinya gitu. Kepala saya merinding ya. Ya, sama lah wajar. Punten. Kemana sih? Hah? Coba lihat di belakang dulu. Tuh. Apa tuh? Di atas. Astagfirullah. Kayak di sebelah sini suaranya gitu. Lihat dulu. Suaranya kayak di sini. Pindah. Apa itu kampret. Ih, ternyata. Sudah, biarin. Tadi dulu. Hah? Bukan. Gak tahu itu kayak gerak-gerak tapi. Astagfirullahaladzim. Kayak mimpi aja ini. Punten. Tadi dulu. Lah itu apa itu? Bukan masa kayak gede tadi jadi mengecil. Hah? Punten. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Maaf, ini siapa, Mbah? Ya ampun. Mbah. Nggak usah nakut-nakuti, Mbah. Biasa, Mbah. Tapi dia kayak menakut-nakuti deh. Nakut-nakuti? Ya itu. Iya. Seolah kayak gitu, Mbah. Maaf, Mbah. Kami mohon jangan ganggu kami. Kami pun tidak mengganggu panjenengan. Tujuan kami ke sini hanya untuk cari tahu saja, maaf sekali. Punten.
Ya Mbah, gini, nama saya Tarto dan saya datang dari Cilacap dan kesini, masuk ke sini. Tuh, astagfirullahaladzim. Seolah-olah dia masuk ke sini gitu. Mbah, Kayak dongeng ya. kayak di film-film kok. Iya kayak dosier ini ya. Mbah, Assalamualaikum. Tadi masuk ke sini kan? Astagfirullahaladzim. Tapi ini rapat. Astagfirullahaladzim. Tuh. Sebenarnya ada berapa sih? Ada banyak itu. Udah deketin sana. Berani gak? Hah? Aduh, Mbah. Kami mohon untuk tenang dulu, gak usah kemana-mana, Mbah. Kami pengen ngobrol. Ya, tenang ya, Mbah ya. Yuk, naik aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan mentalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya tadi. Kok mirip ya? Tapi gini loh. Kayak orang pakai topeng. Iya ya. Nah itu kan kulitnya gak sama tuh. Apa setan bayaran ini ya? Astagfirullah ya Allah. Mbah, gini Mbah. Supaya tidak menjadi kecurigaan buat kami, tolong tenang dulu di situ, jangan kemana-mana, tenang. Tenang dulu, tenang. Gak usah kemana-mana, kita ngobrol dulu. Yuk. Lewat mana nih? Lewat sini bisa nggak? Astagfirullahaladzim. Mbah. Astagfirullah. Mbah, tadi kemana? Hilang. Gak lihat kamu perginya kemana? Aduh, masa kita cuma ngejar-ngejar orang kayak gitu sih? Gini, supaya kita terjawab misterinya bagaimana, kita mungkin harus tenang dulu. Supaya mereka itu tenang, ketarik sama kita. Aduh. Yuk teman-teman, kita tenangkan batinnya, atur napasnya yang pelan, dan kita lebih tenang, lebih hening. Mudah-mudahan dengan hening ini kita bisa memanggil mereka, dan mereka akan lebih tenang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Dia datang. Tuh. Tahan dulu, pelan-pelan dulu. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Mundur dulu. Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maaf, Mbah. Kami mohon maaf bila kami mengganggu kalian semua. Mohon maaf. Mbah, maaf gini. Perkenalkan, saya Tarto. Saya dari Cilacap, Mbah. Dan kedatangan kami ke sini untuk bersilaturahmi kali panjenengan dan ingin mengkaji dari setiap apa kejadian yang pernah ada. Mudah-mudahan kalian semua bisa memberikan kami sedikit wejangan atau pitutur sehingga kami memahaminya, Mbah. Mohon maaf. Nggih. Tarto, nggih saking Cilacap, Mbah. Nggih, ngapunten. Panjenengan sinten asmane, Mbah? Nggih. Oh, nggih. Baik, Mbah. Mbah sendiri tinggal di dalam gua ini. Apakah jenengan sedang bertapa ataukah memang jenengan nggih ngapunten. Nggih ngapunten. Begini, Mbah. Kalau diizinkan tapi sebelumnya kami mohon maaf bila pertanyaan saya tidak baik, menyinggung ataupun kurang pas, kami mohon maaf. Sebelum kami ke sini maksudnya itu saya itu banyak mendengar cerita dari beberapa warga, termasuk salah satu kiai di sini yang rumahnya hampir
satu persatu digedor-gedor semuanya, digedor-gedor Pak jadi tengah malam. Nggih. Iya, jadi mereka itu meyakini dia tinggal di sini karena pernah ada warga yang pernah menyaksikan dan mengikuti masuk dalam gua ini. Iya, nggih, nggih. Nggih. Iya, maksud kami apakah itu panjenengan, Mbah? Nggih, kalau boleh tahu, itu maksudnya itu mau ngapain, Mbah? Oh, ya ampun. Mungkin ini berarti kita disuruh duduk mungkin. Berarti kita hanya menyadari bahwa tadi kurang sopan kita kalau berdiri. Baiklah. Nggih, Mbah. Alhamdulillah. Maaf Mbah tadi bila tadi kurang pas, ganggu kami kurang pas. Mohon maaf, Mbah. Nggih. Nggih, Mbah. Heeh. Nggih. Oh, nggih siap. Tapi banyak itu mengatakan justru sebaliknya, Mbah. Nggih. Berarti bukan untuk meneror itu maksudnya, Mbah. Luar biasa ini. Jadi nanti saya ini dulu, mudah-mudahan ini orangnya nonton ya teman-teman ya. Warga di sebelah sana nonton video ini. Ternyata bukan maksudnya untuk meneror, menakut-nakuti apalagi mencuri ya. Karena ada yang mengatakan juga mau mencuri di rumah itu, digedor-gedor lalu pergi. Tapi sebenarnya justru ini untuk mengingatkan semuanya ya supaya eling, supaya sadar. Ini bukan mengetuk-ketuk pintu, bukan mengetuk-ketuk dinding rumah, tetapi ini untuk mengetuk dinding batinmu, dinding batin kita yang selama ini mungkin lupa ya. Jadi di tengah malam atau di sepertiga malam itu beliau mengingatkan, mengetuk dinding batin kita supaya eling, untuk terhubung. Eling kesadarannya untuk nyambung ya. Nanti di situ ada petunjuk karena semesta itu sedang menggugah kita supaya eling. Nah, disitulah tepatnya nanti ada petunjuk yang besar karena selama ini orang-orang itu terlalu nyaman, terlalu kayemen dalam zona itu, dalam zona-zona yang membuat kita selalu dalam keadaan mengeluh, selalu dalam keadaan susah karena kita sendiri yang memintanya. Dan digugahlah, diketuk batinnya, diketuk pintu hatinya, diketuk kesadarannya ya supaya eling. Disitulah supaya kita bangun di sepertiga malam itu untuk berdoa, untuk menghubungkan batin kita, tenang, hening. Di situ insya Allah betul-betul akan menemukan jawaban yang selama ini kalian cari. Berarti Mbak hanya menjalankan titah untuk mengelingkan. Iya Mbak, kenapa Mbak? Kok maksudnya hanya warga sini Mbak? Kenapa nggak di warga sebelahnya, kan banyak Mbak? Kenapa kok hanya warga sini yang dielingkan? Oh, nggih. Ya masuk akal juga ini. Kenapa hanya warga sini teman-teman? Ternyata memang warga situ sudah terkena virus semuanya. Seluruh warga kampung itu sudah terkena virus ya. Virus itu artinya adalah virus pemahaman karena saling bergaul antara orang-orang yang gemar mengeluh, gemar Trisulo itu semua berkumpul di situ sehingga semuanya ketularan. Akhirnya semua menjadi pengeluh, saling lomba mengeluh. Nah, di saat itulah Mbah ini bangun hadir untuk mengingatkan, mengetuk pintu rumah, tapi rumah yang dimaksud bukan rumah itu, tapi rumah kita, kesadaran kita supaya eling. Di situ nanti akan menemukan jawaban, jalan keluar dari semua permasalahannya. Baik itu yang hutangnya banyak, baik itu yang kekurangan makanan, kurangan rezeki, di situ akan ditemukan jawabannya. Ini sebuah jawaban juga buat kalian teman-teman. Yuk untuk siap menyambungkan diri dengan kehendak Tuhan,
bangun di sepertiga malam. Disitulah banyak jawaban-jawaban. Karena apa? Di saat semesta sedang semesta ini, alam ini tidur, kita bangun, terjaga. Disitulah kita terhubung, banyak mendapatkan jawaban di situ. Oh, tapi kalau gini Mbah, banyak orang-orang nggak mudeng itu bagaimana Mbah? Nggak nyambung-nyambung. Nggih. Nggih. Nggih, insyaallah Mbah, insyaallah saya akan sekuat saya akan mencoba, mudah-mudahan mereka paham apa yang panjenengan maksud, nggih. Teman-teman, beliau memberikan titah juga kepada saya untuk mengalirkan kepada mereka, memberitahu yang sebenarnya terjadi. Kalau sudah paham, Mbahnya tidak akan datang lagi, tidak akan meneror lagi. Sebenarnya bukan teror, tetapi mengingatkan, mengelingkan supaya menemukan jawabannya. Karena tiap hari bibirnya, lisannya berdoa, tetapi batinnya selalu gemrungsung. Jadi tidak akan pernah nyambung. Oh, Mbah. Kalau begitu, insya Allah Mbah akan saya sampaikan apa pitutur panjenengan, dan mudah-mudahan ini juga mereka mudah memahaminya. Nggih, insya Allah nggih. Kalau begitu kami mohon pamit Mbah, nggih lepat kula pangapunten. Assalamualaikum. Rahayu. Ya ampun. Seolah-olah kayak masuk ke sini tapi rapat lagi kok. Nih. Pintu gaib? Ya mungkin itu mungkin. Luar biasa ini. Wah. Ini juga ada pelajarannya ya. Dengan menghilangnya beliau, kita mau nggak mau juga harus bisa menghilangkan kebiasaan lama yang gemar mengeluh ya. Nih, yuk. Serem. Berarti selama ini bener ya? Ya iya itu, cuman mitosnya tadi. Yo. Untung kita berani ya. Kalau nggak berani, Iya. ya bakalan tahu ini ya. Iya. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.